Di bawah itu anak lingkaran itu. Sudah. Nah, oke baik, mari kita awali untuk seminar kali ini dengan bersama membaca Bismillah. basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Eh, Mbak, nanti ini apa namanya mentornya sambil di WA, di WA Ya, ya. Nanti setelah ini sesi pertama Mbak Dewi langsung paparan ya. Paparannya nanti waktunya diefektifkan karena Anda hanya punya waktu 10 menit. Jadi pilih bagian-bagian pentingnya saja. Setelah itu nanti kita fleksibel. Kalau mentornya sudah gabung ya nanti mentor Mentornya memberikan penguatan waktunya terpental-pental, 10 Bu. menit. Dan terakhir nanti dari apa penguji ya untuk oke, baik. melakukan konfirmasi ya 10 menit juga nanti. Baik, silakan langsung saja Mbak Dewi untuk memulai paparannya. Ya, Sudah. Waktu Anda nanti dimulai dari sejak Anda share screen itu 10 menitnya kita mulai hitung gitu ya. ampun Bu, share Ya, screen-nya. silakan. Belum. Sampun. Yes. Cek. Ya, sudah. Sudah, sudah layarnya sudah bisa. Sudah, sambil Oke. diperhatikan ya, itu ada waktunya itu. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Waalaikumsalam. Ibu Amiroh dan Ibu Keri yang telah memberikan waktu saya untuk pemaparan rancangan aktualisasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi saya. Saya Dewi Susilawati, unit kerja di Min 8 Gunung Kidul sebagai guru ahli pertama, guru kelas. Judul yang saya angkat di sini yaitu pemanfaatan media digital interaktif dalam pembelajaran IPAS untuk memotivasi belajar siswa pada kelas 5 di Min 8 Gunung Kidul. Kemudian ada visi misinya seperti ini dari visi misi Min 8 Gunung Kidul, dan saya ambil nilai organisasi dari Kementerian Agama. Dari judul tersebut saya mengambil karena di salah satunya yaitu implementasi dari manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian di sini karena kurang variasinya metode pembelajaran yang digunakan di Gunung Kidul dan penggunaan media digital kurang optimal. Padahal di sana juga ada LCD dan proyektor, jadi untuk pembelajaran yang digunakan kurang digunakan optimal. Dari itu kemudian menyebabkan motivasi belajar siswa menurun. Setelah itu, saya melakukan identifikasi selama 1 bulan di Min 8 Gunung Kidul. Isu yang saya peroleh ada 5. Yang pertama yaitu ada kesenjangan kemampuan siswa dalam menangkap informasi selama pembelajaran. Yang kedua, rendahnya motivasi siswa di Min 8 Gunung Kidul untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kepedulian siswa Min 8 Gunung Kidul terhadap kebersihan lingkungan madrasah. Yang keempat, terdapat siswa Min 8 Gunung Kidul yang belum bisa baca tulis. Dan yang kelima, rendahnya budaya literasi di Min 8 Gunung Kidul. Dari kelima isu ini, saya menganalisis secara menggunakan teknik APKL untuk menapis isu, dipilih 3 isu, dan dari kelima tadi diperoleh ranking yang pertama itu, yang pertama rendahnya motivasi, yang kedua kurangnya kepedulian siswa Min 8 Gunung Kidul terhadap kebersihan lingkungan, dan yang ketiga adanya kesenjangan kemampuan siswa dalam menangkap informasi. Dari teknik APKL ini kemudian dilakukan analisis kembali untuk mengetahui kualitas isu yang mau diangkat itu dan diambil main core isu. Dari ketiga isu ini, dari teknik USG diperoleh core isu yang pertama yaitu rendahnya motivasi siswa di Min 8 Gunung Kidul untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini dilihat dari USG, dari teknik ini diperoleh yang pertama rendahnya motivasi. Selanjutnya, untuk mengetahui penyebab-penyebab kenapa rendahnya motivasi siswa di Min 8 Gunung Kidul,
saya menggunakan teknik analisis dengan teknik fishbone. Teknik fishbone ini dianalisis untuk mengetahui penyebab isu yang terjadi di Min 8 Gunung Kidul tentang rendahnya motivasi belajar. Nah, di sini terdapat 4 penyebab. Yang pertama, dari segi metodenya yang digunakan, itu bahan ajarnya kurang menarik. Kemudian yang kedua, kurang adanya variasi atau kegiatan pembelajaran atau metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian dari segi material, penyebab rendahnya motivasi belajar siswa itu minimnya media interaktif seperti penggunaan internet dan media digital itu kurang digunakan secara optimal. Kemudian yang kedua, LCD kurang dimanfaatkan optimal dalam pembelajaran. Jadi ada LCD hanya digunakan untuk acara-acara tertentu di luar jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, dilihat dari segi material, bahan ajarnya kurang menarik. Kemudian penyebab dilihat dari lingkungannya, rendahnya motivasi belajar itu karena budaya belajar yang rendah. Kemudian suasana kelas yang kurang kondusif, di mana di Min 8 Gunung Kidul itu sekolahnya dekat dengan jalan utama, jadi mungkin agak bising dengan suara-suara mobil maupun motor. Jadi motivasi siswa untuk belajar itu kurang. Kadang kalau ketika pembelajaran itu ada truk lewat atau bis lewat itu siswa justru lihat ke arah jalan karena mereka lebih tertarik dengan Terus. melihat bus tadi. Kemudian yang ketiga dari segi lingkungan, dukungan dari lingkungan sosial kurang, terutama dari keluarga sendiri itu kurang mendukung untuk siswa belajar. Kemudian yang terakhir dilihat dari men atau people-nya, gurunya kurang memvariasi metode pembelajaran. Jadi mungkin karena sering ceramah atau dikasihkan LKPD, siswa cenderung bosan dengan metode seperti itu. Kemudian rendahnya motivasi belajar juga disebabkan karena diri siswa itu sendiri, yaitu kepercayaan diri siswa untuk mengikuti pembelajaran kurang. Salah satunya ada siswa di Min 8 Gunung Kidul, khususnya kelas 5 itu ada yang belum bisa baca tulis. Sehingga untuk mengikuti pembelajaran itu dia cenderung kurang percaya diri. Setelah itu, saya melakukan analisis dampak jika tidak segera dipecahkan mengenai rendahnya motivasi siswa ini. Yang pertama, tidak terlaksananya manajemen ASN dan smart ASN oleh guru, terutama saya sebagai peserta Latsar CPNS. Kemudian, guru kurang inovasi pembelajaran. Yang ketiga, dampaknya yaitu siswa kurang fokus dalam belajar dan ngantuk, sehingga menghasilkan hasil belajar siswa itu rendah. Kemudian hasil belajar siswa rendah itu nantinya akan berdampak pada ketuntasan belajar siswa. Selanjutnya dari permasalahan ini, gagasan pemecahan isunya, di sini saya ada 6 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah dan pembimbing. Yang kedua, menyesuaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketiga, membuat media digital interaktif dan penilaian evaluasi. Yang keempat, melakukan proses pembelajaran dengan media digital interaktif. Kemudian yang kelima, melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, laporan aktualisasi. Di sini dengan adanya aktualisasi ini, pemecahan isu ini diharapkan implementasi manajemen ASN dan smart ASN bisa dilakukan. Kemudian perlu adanya media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian ketiga, materi kontekstual dan mudah dipahami. Nah, di sini saya mengambil materi tentang ekosistem. Kemudian nanti dari materi tersebut saya jadikan gambar, kemudian diolah dengan media digitalnya berupa Canva dan Assembler Edu. Di sini nanti saya membuat media interaktifnya menggunakan 2 aplikasi ini, sehingga nanti menghasilkan media digital yang interaktif yang digunakan oleh siswa untuk memotivasi siswa belajar. Selanjutnya, rencana kegiatan tadi sudah.
rencana kegiatan yang pertama ini dikaitkan dengan berakhlak, ini kaitannya dengan berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, sesuai dengan misi sekolah, pendidik meningkatkan pelayanan pendidikan soft skill dan hard skill. Kemudian yang terpenting yaitu outputnya ini tersampaikannya setelah konsultasi dengan mentor, outputnya yang terpenting tersampaikannya isu, kemudian rencana kegiatan sudah matang. Setelah itu kegiatan dua membuat RPP yang disesuaikan dengan media digital yang akan digunakan. Setelah itu kegiatan tiga, di sini pokok inti dari manajemen ASN dan smart ASN-nya yaitu membuat media digital interaktif berupa augmented reality dengan menggunakan aplikasi Canva dan Assembler itu. Di sini menghasilkan media digital, kemudian setelah media digital dan alat evaluasi, maka proses pembelajaran dilakukan. Setelah itu melakukan monitoring pembelajaran dan membuat laporan aktualisasi dan jadwalnya sudah seperti ini. Jadwalnya sampai minggu ke-6 dan ke minggu ke-4 itu pelaksanaan, setelah itu melakukan evaluasi dan laporan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, pertanyaan saya gini, itu paparannya Anda buat sendiri atau ada yang bantu? Buat sendiri. Iya, Kalau Ibu template-nya saya ambil dari Canva, Bu. Kanva ya, ya Ya, wes. jadi Ini tinggal keren masukin. Mbak, keren. Mbak ini ya, di antara yang lain-lain kira tuh Oh, tip ya Mbak itu ya. pertanyaan saya juga tadi. Saran Apa? saya. Sak server Mbak, satu server kita. Eh, Ya, packaging PPT ini. keren, keren. Oke, baik. Bu Sri Hartati sudah gabung. Oh, hilang meneh. Ya Inilah. sudah, nampaknya sinyalnya nggak stabil ini Ya, soalnya posisi beliau entah sedang. baru kemah, baru Oh di iya, Oh, acara di betul. luar. Benar Nggih, saya. kemarin yang di Mbak, wis di wis Tegal Arung Gunung Gunung Kidul Kidul. kemarin Iya, mojok meneh gitu. nggih, Oh, Bu. Tegal. Bu Nggih, Hartati Ibu, ya. bisa stabil mboten koneksinya. Monggo Bu, langsung mawon memberikan penguatan untuk Mbak Dewi Bu Oke, tentang apa yang mau dilakukan oke. di Min 3. Ya, Ibu, terima kasih terkait dengan aktualisasinya Bu Dewi di Main 8 Gunung Kidul memang betul seperti itu. Memang ada beberapa metode atau trik yang akan dilakukan Bu Dewi terkait dengan motivasi pembelajaran siswa. Jadi saya sangat-sangat mensupport dan mendukung dari aktualisasi yang direncanakan Bu Dewi Susilowati di Min 8 Gunung Kidul. Yang jelas luar biasa Ibu, sangat-sangat mendukung dari semua metode strategi pembelajaran yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya kelas 5 Min 8 Gunung Kidul. Sekali lagi Bu, luar biasa untuk Bu Dewi Susilowati sebagai guru di Min 8 Gunung Kidul. Terima kasih. Masya Allah. Oke. Ini sudah full mendukungnya ya Bu. Ini Sangat kawan-kawan yang mendukung, ya. nonton ya. Sangat Ada berapa mendukung Bu Ibu. CPNS yang bergabung di Min 3 berapa tahun Min ini? 8. Ada 2 yang ikut latsar. Ini Bu Dewi ini termasuk yang lebih awal. Nanti berikutnya ada lagi 1 Ibu, guru olahraga. Oh, guru olahraga. Kalau ini guru kelas nggih. Iya, siap. Oke, nggih, nggih. Yang jelas mantap Oh, Ibu. ngoten nggih. Mantap apanya, Bu? Oke, mantap Bu, yang pembelajarannya. guru-guru Iya. yang model seperti Bu Sri ada berapa, Bu? Terus Jenengan ini Ibu, berapa rombel? Min 3 itu berapa rombel? Min 8 ya, Bu. Min 8 itu 8. ada 10 Lah itu rombel. identitasnya Iya, Min 3 ya. 10 rombel Ibu. Oh, Kalau yang 10 kelas rombel. 5 1 rombel. Ya, Oh, oke. 10 tapi yang khususnya kelas 5 itu hanya 1 rombel. Oh, nggih, nggih. Nggih, baik Bu Iya. Sri. Soalnya itu Oke. tak lihat kok Min 3 gitu. Min Sepertinya saya melihat 8. di Min 8 nggih. Salah Dulu salah Bu memberi Dewi nama. di Min Yang 3 minjem berarti dulunya. telur Oh, Min anak. gitu. 8. Baru 1 bulan Ibu Oh, kita nggih, nggih, kasih. nggih. Ya, Ya, ya. iya. Jadi masih ada Iya, identitas lama yang terbawa ini ya. betul. Ya, baik, baik. Mantap Ibu. Semanwun. Monggo langsung saja.
Baik. Mbak Kerry Assalamualaikum bisa warahmatullahi memberikan wabarakatuh. konfirmasi. Waalaikumsalam Baru Waalaikumsalam warahmatullahi mulai aja wabarakatuh. Mbak Dewi warahmatullahi udah wabarakatuh. banyak dapat Mbak, udah dapat Wah, apresiasi luar banyak gitu biasa ya. Ibu. Karena jujur pendapat saya sama dengan Bu Amirah. Begitu saya ngelihat PPT-nya, pertanyaan yang pengen saya tanyakan pertama sebenarnya itu dibuatin Tuh. apa bikin sendiri gitu. Buat Karena kalau ini sendiri. bikin sendiri, efeknya panjang. Jenengan berkomitmen membuat memanfaatkan media digital interaktif Iya. dan jenengan mampu membuat itu. Iya. Buat saya nih, kita aja yang bukan siswa nih, merasa bahwa apa yang jenengan tampilkan ini membuat kita yang tadi cukup lelah dengan peserta sebelumnya nih, mulai lelah ya. Begitu ngelihat PPT jenengan itu terhibur. Dan Kenapa, itu Bu? eye painting dan apa ya, gambar-gambar yang jenengan tampilkan itu mewakili jenengan ngomong gitu. Jadi yang dari tadi kan hanya tampilan tulisan pakai apa diagram gitu. Ini kan ada fotonya jenengan yang senyum. Anak ini Iya. mesti seneng itu. Jadi mungkin mana aja seneng ketika seperti itu karena Nice to look Tenan ya, Mbak. Bu, lah iya, Nice enggak to jenengan. look ini. jenengan Iya, tinggal tangannya benar. seperti ini nih, sudah menunjukkan bahwa oh ini silahkan dilihat gini-gini plus ada gambar-gambarnya itu menurut saya keren. Nggih. Dan Mm-mm, memang mm-mm. harusnya semua ASN seperti Mbak Dewi ini Betul. pun tidak, karena di Canva saya juga biasa pakai Canva Mbak, kalau bikin Iya. PPT dan itu kan Mm-mm, kita tinggal milih ya mana mm-mm, yang mm-mm. mau kita pakai gitu, tinggal kita mencocokkan ini kita mau materi apa, dicari yang sesuai kayak gitu. Iya. Dan harusnya seperti itu. Jadi jangan hanya kita mau pakai media interaktif tapi Raisa nggak bila itu kan itu jadi kendala gitu loh. Kalau kayak gini jenengan setiap hari mengajar terus materinya ke murid-murid kayak gini, nek menurut saya ini sudah buat Bu Sri Hartati itu sudah membantu banyak gitu. Murid nanti mesti terperangah melihat jenengan. Ya ini Yang dari Bu tadi saya Amiro, harapkan kan Bu itu. Amiro ini motong sebentar. Kebetulan di madrasah itu kan ada program JMD, Madrasah Mm, Digital. Jadi mm, mulai dari kelas 3, 4, 5, mm, 6 itu mm, sudah menggunakan program itu. mm, Maka kaitannya Oke. dengan programnya Bu Dewi itu sudah tepat sekali. mm, mm. Oh, siap Makanya siap. tadi saya tanya, Oke. guru yang modelnya kayak Bu Dewi ada berapa dari 10 Oh, rombel banyak tadi? Ibu, hampir semua. Oh, Karena keren. memang semuanya sudah menggunakan program JMD ya untuk Jogja. Mantap, mantap. Jogja Madrasah Digital ya. Siap, siap. Eh, rencananya kan ini tadi judulnya pemanfaatan media digital interaktif. Ini Iya. mungkin salah satu medianya ya, Mbak. Yang Iya. lain, Mbak, mau bikin apa lagi Kalau untuk yang media bahan ajar? Kalau yang untuk pembelajaran itu kan pakai augmented reality itu pakai aplikasi Canva dan Assembler Edu. Kemudian untuk penilaian evaluasi nanti pakai media digital online menggunakan Quizzes, Bu. Oh iya, Soalnya pakai siap. Quizzes. Iya, karena mereka memang terbiasa kayak gitu ya. Ketika disodorin hal-hal kayak gitu, mereka lebih exciting ketimbang Iya. hari ini dikasih kertas sudah nggak tertarik gitu ya. Betul, Nggak, nggak. betul. Ya kalau buat saya ini secara starting udah keren. Tinggal Mm-mm. terus di ini ya Mbak, sambil Ya, menambah kita tunggu kemampuan. aktualisasinya ya. Iya, Iya. karena saya pribadi nih, kalau misalnya nih lihat di entah di Facebook, entah ada penawaran belajar Canva, bikin AS. apa itu kita bahkan atau mungkin Pusbangkom gitu Mbak Mira, Iya, ketika ada pelatihan digital apa gitu, saya ikut aja gitu kalau setidaknya ini buat modal kami untuk mensupport betul. aja supaya ketika bikin apapun itu lebih menarik gitu. Karena kita nerapin ke diri kita. Kita ini ketika misalnya pelatihan materinya hanya satu arah, kita nggak dapat apa, itu tuh udah ngantuk aja bawaannya gitu, apalagi siswa gitu. Oke, keren Mbak Dewi, lanjutkan Ya. pokoknya Jess jadi influencer yang positif buat Kementerian Agama secara umum, Jess. Iya. Mm-mm. Sukses juga buat Bu Sri Hartati. Amin Ibu, ya. Nggih. Oke, Oke, saya kembalikan Mbak oke Mira. deh. Ya, Oke, oke. Baik, terima Ya. kasih. Eh, nggih. Bu, Bu Sri, kalau tadi berencana Nggih. untuk niki nggih mengoptimalkan digitalisasi madrasah, nanti mungkin bisa berkembang nggih. Enggak, ini karena kita masih punya waktu. Apa tidak hanya Nggih. di memang core bisnis kalau di madrasah kan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas dan ini diarahkan Iya. ke digital gitu ya. Dan digitalnya itu saya senang Nggih. kalau Ya. arahnya bukan sekedar ketika sudah punya apa LCD dan proyektornya, terus bukan hanya itu gitu ya, tapi Iya, konten-konten media. pembelajaran dan Nggih. pengelolaannya. Berikut nanti mungkin ini Bu, produk pembelajaran Mbak Dewi ya. Jadi Iya. produk pembelajaran itu nanti memanfaatkan ini teknologi digital gitu.
Ya, jadi produk-produknya itu iso dikelola demikian rupa itu. Nggih. Oke, baik. Kita tunggu nanti Oke. aktualisasinya seperti apa Iya. gitu ya. Baik. Mbak, dan nanti Baik. setelah ini Sekali Nggih. lagi terima kasih Ibu proses atas Anda, semua arahannya nggih, Mbak nggih. Dewi dan kita Nggih, matur dari suwun, Bu. Dimen Siap, 8 siap. Gunung Mbak Kidul. Dewi, nanti Ya. gini, Ya, tahapan demi tahapan kegiatan Nggih. tadi Anda dokumentasikan terus digawe video ya. Jadi Oh, nggih. besok saat seminar hasil itu Anda menampilkan video semua proses itu. Oh, Jadi nggih, ora baik, Bu. tidak lagi hanya PowerPoint seperti ini, tapi Anda memvisualisasikan apa yang Anda lakukan gitu. Nggih. Terutama pada saat nanti praktek ngajar, nah itu visualisasi ini harus menggambarkan bahwa Anda bukan hanya apa keren di tertulis tapi perencanaan gitu ya, tapi aksinya njur koyo ngopo gitu. Nggih. Itu ya, itu Ya, saran baik. saja. Ya Nggih, terima baik. kasih, Siap Bu Ibu, Amira. nanti kita Terima kasih pantau juga. ya. Ye, kita akhiri Oke. dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Ye. Bisa Nggih. di Alhamdulillahirobbilalamin. stop share Mbak Nggih, terima Dewi dan kasih, Bu juga di Sri Hartati stop dan Bu record. Amiroh. Heeh, nggih, nggih. Oke, Oh ya, Mbak Dewi. sukses Mbak Dewi. Semuanya Nggih. diundang Bu yang di Dewi room sukses Oh ya. ya. selalu, Heeh. amin. Untuk Dimen 8 Gunung Kidul. Yes. Ibu. Bu. Bisa lab ya Bu? Nggih, nggih, monggo. Mbak Dewi temannya diundang ya, Ya. yang masih Oke. Keempat. Kelompok 1 sudah selesai, Bu Ulfa. Halo? Kelompok Ya, 1 sudah selesai. iya. Selanjutnya, Oke, terima kasih. Monggo yang kelompok 4 segera bergabung. Kelompok 1 saya masukkan ya juga. oke, saya izin live, Bu Ulfa. Makasih Terima Mbak, kasih. terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Salah Pak Imam Samroni berarti kelompok 4. Terus siapa tadi? Pak Musohibin kelompok 1. Oke, ini izin Bu, saya masuk ke breakout room ya. Oke, silakan masuk. Pak mentornya sudah saya masukin, Mas. Pak, oke. Apa nih? Oh, Kelompok 1, kelompok 4 sudah masuk, oke. Loh, Pak Musohibin tuh keluar lagi. Ini kasusnya sama ini. Sebentar lagi ya Bu Ibu. ya. Enggak, Pak. Yang sewu agak bergeser ya, Pak. Tadi juga ada yang kasusnya seperti ini. Coba lagi ini Bu ya. Enggak, iya, Ini. Pak. Ya. Bu Ulfa, ini Pak Barirul, monggo. Oh, enggak. Oke, Monggo kelompok siap Pak 3. Rais. Saya izin memasukkan Bapak Kepala dulu, Bu. Enggak, Nggih, monggo, nggih, nggih. iya. Barirul, enggak. Sama minta tolong Mbak Ulfa, Enggak, Pak. Pak Abdul Mukid ini masih ada di breakout room, mungkin dibantu di Oh, gitu enggak, ya. enggak. Enggak, enggak.